Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Nafri wa Dr. Mustafa Mahmud wa Buya Syakur Yasin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Kali ini judulnya adalah Al-Imtihan. Imam Nafri yang mengarang kitab ini mengatakan bahwa jasad itu hakikatnya fana. Ini sengaja diciptakan untuk menguji roh. Apapun sifat kemanusiaan, termasuk di dalamnya berupa syahwat, nafsu birahi, keinginan-keinginan, kecenderungan lainnya adalah merupakan ujian dan cobaan untuk memberikan pengarahan kepada roh. Untuk mengarahkan roh. Aslinya sifat manusia itu tidak ada, semata hanya godaan untuk menguji roh, supaya diketahui levelnya, supaya dapat dipastikan kelayakannya, supaya dapat diketahui kemampuannya. Apakah roh itu memahami relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, menghadap kepadanya dengan segala cinta dan kerinduannya, atau hanya menuruti saja, diseret jasad, memenuhi tuntutan syahwat. Disinilah letak ujian. Tuhan berbicara kepada hambanya, sengaja kutampilkan syahwat untuk menjadi tirai dan hijab atas dirimu, untuk menguji kesungguhanmu. Andaikan engkau dapat melihat dirimu seperti engkau melihat langit dan bumi, tentu engkau dapat melihat yang mempersaksikan kepadamu, yaitu engkau sendiri yang tidak punya syahwat dan tidak punya keinginan. Dalam rangka untuk mengujimu, maka kucoba dirimu dengan syahwat, membuat dirimu tidak stabil dalam keputusanmu, dan engkau tidak menetap pada posisimu. Sifat kemanusiaanmu itulah yang menyebabkan engkau punya kecenderungan hawa nafsu dan keinginan. Akan tetapi engkau sejatinya tidak punya kecenderungan, keinginan dan hawa nafsu. Engkau sejatinya adalah seperti itu. Jika engkau berada di belakang tabir syahwat dan di belakang hijab sifat kemanusiaan, adalah sebagai ruh yang terbebas dari syahwat, jauh lebih tinggi dari sifat kemanusiaan, tidak punya kecenderungan dan tidak punya keinginan. Pada kesempatan yang lain juga Tuhan berkata, "Wahai hambaku, ketika engkau lapar, lalu engkau makan, maka engkau bukan dari aku.
dan aku bukan dari kamu. Karena engkau ketika engkau haus, lalu engkau minum, maka engkau bukan dari aku, dan aku bukan darimu. Makna yang dimaksud adalah seorang hamba memberikan perlawanan keras terhadap tabiatnya sendiri, yaitu sebuah bukti bahwa seorang hamba mengenali dirinya dan mengerti tentang kehormatan relasinya sebagai roh yang bersambung dengan Tuhan, bukan jasad yang berasal dari tanah. Dalam Al-Quran diceritakan, Talut berkata kepada tentaranya, pada surat Al-Baqarah ayat 249 yang artinya, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa minum airnya, dia bukanlah pengikutku. Maka barang siapa yang meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangannya. Irtarafa hurfatam biyadih. Di sini terkandung hikmah puasa, yaitu memproklamirkan roh tentang dirinya. Di situ roh memproklamirkan dirinya tentang kemampuannya untuk menindas jasad yang dijadikan alat untuk menguji roh. Orang yang sedang melakukan puasa dengan menolak makan berarti telah mengenali dirinya sendiri. Kembali kepada sifat dirinya sebagai roh yang tidak makan, tidak minum. Tuhan berkata kepada hambanya juga, kemudian aku ingin mengujimu, kubuka tembok itu, pintu-pintu sebanyak makhluk yang tercipta, dan sebanyak apa yang kuperlihatkan, berbagai godaan yang sangat menarik di depan setiap pintu itu, kutanam pepohonan dan sumber air dingin, lalu kubuat engkau merasa haus. Aku bersumpah dengan segala kenikmatan yang kumiliki, apabila engkau meninggalkan aku, keluar untuk minum, maka aku terlantarkan dirimu, sehingga engkau tidak dapat kembali ke sampingku, dan juga tidak dapat menghilangkan dahagamu. Kau terseret dan kau lupa bahwa aku sajalah yang dapat menghilangkan rasa dahagamu, dan aku sajalah tempat kedamaian dirimu. Dan sesungguhnya aku adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Semua anugerah berasal dariku, dan aku menentukan semua kehidupan. Selanjutnya kita baca teks tentang imtihan. Yaqulu al-Imam An-Nafri, Imam Nafri mengatakan, innal jasada haqiqatun faniyatun. Sesungguhnya jasad itu adalah hakikat yang fana, materi yang pasti hilang, pasti rusak. Wa innahu saubu ibtilain, dan itu merupakan baju ujian, selimut yang menguji. Khalaqahullahu limtihanir ruh,
sengaja jasad itu dicipta oleh Allah untuk menguji ruh. Wasifatul basyariyatu, adapun sifat kemanusiaan, bima fiha min syahawatin, termasuk di dalamnya adalah birahi, syahwat, wa ahwa, dan hawa nafsu, wa raghbatin, dan keinginan-keinginan, wa nazawat, dan kecenderungan-kecenderungan, hiyal ukhra, itu juga dalam bentuk lain. Ibtilaun wal imtihan, sebagai ujian dan cobaan juga. Litawajjuhir ruh, untuk diketahui sejauh mana ruh itu menghadap kepada Tuhannya. La wujuda li sifatil basyariyati bil asolat, sifat kemanusiaannya itu sejatinya tidak ada atau nisbi. Wa innama hiya bil ighra, semata-mata itu hanya godaan-godaan. Allazi tukhtabaru bihir ruh, dan dengan ujian itulah maka roh diketahui levelnya, tingkatannya, kualitasnya. Al tudrakhur ruh nisbatuha ilallah, apakah roh itu menyadari akan relasi hubungannya dengan Tuhannya. Wa tawajjahu ilaih, dan apakah roh itu mau menghadap Tuhan. Bikulli hubbiha wa syauqiha, dengan segala cintanya dan kerinduannya. Am yajurruhal jasadu ila syahwatiha, atau jasad kita terseret oleh syahwat-syahwat kita. Huna al-imtihan, disinilah letak ujiannya. Yaqulu lahullahu fi mukhatabatihi, Allah berkata dalam satu pembicaraannya, inna adharus syahawati sitran, sengaja aku ciptakan, aku tampilkan birahi syahwat kepadamu itu sebagai tirai, wahijaban, dan sebagai hijab, sebagai penghalang, sebagai penutup, sebagai tutup, alaika, atas dirimu. Limtihani tawajjuhika, untuk mengetahui, menguji sejauh mana engkau menghadap Tuhanmu, sejauh mana kepatuhanmu kepada Tuhanmu. Walau annaka, andaikan engkau ra'aita, melihat nafsaka, dirimu, kama taros samawati wal ard, seperti engkau melihat langit dan bumi, la ra'aital ladzi yushhiduha minka, pasti engkau akan melihat Tuhanmu yang telah mempersaksikanmu. Huwa anta bila syai'in syahwatin, engkau akan melihat dirimu yang telah dipersaksikan oleh Tuhanmu kepadamu. Huwa anta, itulah engkau, yang
dulu telah menyatakan, telah menyaksikan bahwa aku adalah Tuhanmu. Engkau pada waktu itu bila syahwatin, tanpa syahwat, fika, dalam dirimu, warohbah, dan tidak punya keinginan sama sekali. Fal imtihani laka, dalam rangka aku ingin menguji dirimu. Ibtalituka bisyahwatin, aku uji kamu dengan syahwat. La tasbutu fi hukmika, dalam keputusanmu kamu tidak kokoh, kamu mencela-menceli, tidak pernah berketetapan. Wala taqumu fi maqamika, dan engkau pun tidak duduk tetap pada posisimu. Fasifatuka al-basyariyatu hiyallati tamilu, jadi sifat kemanusiaanmu itulah yang punya kecenderungan. Wahiyallati tahwa, dia berkeinginan. Wahiyallati tashtahi, dan sifat kemanusiaanmu yang punya selera. Walakinnaka anta, tetapi kamu adalah kamu, la tamilu, tidak cenderung, wala tahwa, dan tidak kepingin, wala tashtahi, dan tidak punya selera. Anta min warai sitras syahwat, engkau ketika berada di belakang tabir syahwat, wa min warai hijab, dan ketika engkau berada di belakang hijab. Asyifatul basyariyatu, as-sifatul basyariyatu, sifat kemanusiaan. Engkau adalah ruh, mubarra'atun, yang terbebas, anis syahwati, dari syahwat, aliyatun ala sifatil basyariyati, jauh lebih tinggi daripada sifat kemanusiaan. Wala la tamilu wala targhabu, tidak punya kecenderungan dan tidak punya keinginan. Fayaqulu lahu, dan Tuhan berkata, fi makanin akhir, dan Tuhan berkata kepada hambanya pada kesempatan yang lain, ya abdu, wahai hambaku, ju'ta, kamu lapar, fa'akalta, lalu kamu makan, wa ana minni wala ana minka, berarti engkau bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darimu. Atosta, kamu juga haus kan? Fasyaribta, lalu kamu minum kan? Ma anta minni wala ana minka, engkau bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darimu. Wa idrakul lisyarafi nasabihi bi'itibari ruhan, dan dia sadar akan keluhuran nisbahnya sebagai ruh, bukan jasad. Tamat ilallah, yang bersambung kepada Allah.
walaisa jasadan, dan dia bukan lagi jasad, dia sudah sebagai roh, dia bukan jasad. Yantasibu ilat turab, yang berujung akan kembali menjadi tanah lagi. Tidak seperti itu. Demikian pembacaan buku catatan ngaji kitab Ru'aitullah. Atas segala kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.